Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah daripada kehancurannya. Disayangkan tatkala seseorang mengaku Gus, ternyata untuk melafalkan daripada ayat Quran yang notabene itu pendek, ya boleh dikatakan anak SD juga hafal kan gitu. Ya kan, surat An-Nas itu kan kok bisa ketukar dengan ayat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku di mana saja kalian berada? Jadi gak usah berlama-lama, kita simak videonya. Yang memang didapatkan oleh seseorang karena itu berkaitan dengan keturunan. Jadi kalau gelar ustadz, gelar kiai itu bisa didapatkan seseorang dengan usaha. Dia belajar mengaji, belajar agama, sehingga dia punya murid, dia berdakwah. Nah itu ustadz ataupun kiai. Nah kalau kiai, nah itu gelar yang mana orang tersebut sudah dituakan dan memiliki pesantren. Nah kalau gelar Gus itu nggak bisa didapati karena memang sudah tersemat dari lahir. Biasanya itu adalah keturunan kiai ataupun menantu kiai yang memang basicnya di pesantren dan juga orang Jawa gitu. Itu Gus tuh ya. Jadi masing-masing daerah itu kan ada panggilan yang mana ini panggilan kehormatan untuk keturunan ulama biasanya. Seumpama di Jawa itu keturunan ulama dari kiai adalah panggilannya Gus Dur ya kan, kayak Haji Abdurrahman Wahid, anak dan cucu daripada ulama besar. Nah kemudian dari Madura itu biasanya Lora. Dari mana tuh, Aceh ya, Tengku, ada yang Buya gitu. Nah ini masing-masing daerah punya panggilan yang memang keturunan ulama. Tapi kalau keturunannya itu berkaitan dengan keturunan sultan ataupun kerajaan, beda-beda lagi. Kayak di Banten itu keturunan terahnya Sultan Hasanuddin. Nah itu Tubagus. Kalau di Jawa Raden, di Betawi juga ada kayak gitu, cuman nggak masyhur kayak di daerah ya. Kemudian di Cirebon Elang. Nah itu panggilan yang punya keturunan darah biru kalau kata kita. Ada Tubagus, Al-Bantani itu dari Banten. Tapi kalau ulamanya itu biasanya yang dari Jawa, itu Gus. Satu, orang Islam itu diwajibkan untuk berhati-hati dalam segala hal, baik memanggil maupun ketika dipanggil. Jadi kita harus punya tolak ukur tersendiri, kapasitas sendiri ketika kita memanggil seseorang, yang mana kita harus tahu kapasitas orang tersebut apa gitu. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantaziri sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah daripada kehancurannya. Kan gitu. Satu. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan gini, "Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang bernasab kepada yang bukan ayahnya, maka dia dilaknat. Nah jadi kalau seumpama ayah kita bukan dari kiai, ayah kita bukan dari ulama, nggak boleh ngaku-ngaku kita anak kiai atau anak ulama. Gitu. Begini, Gus itu yang saya katakan adalah anak kiai yang memang memperdalam ilmu agama, asalnya dari Jawa, lingkupnya adalah lingkungan pesantren. Sangat disayangkan tatkala seseorang mengaku Gus, ternyata untuk melafalkan daripada ayat Quran yang notabene itu pendek, ya boleh dikatakan anak SD juga hafal kan gitu. Ya kan, surat An-Nas itu kan kok bisa ketukar dengan ayat yang lainnya. Nah, itu menurut saya fatal kayak begitu. Dan jangan coba-coba kalau di dalam agama tuh nggak boleh yang namanya main-main. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengada-ngada nih di dalam urusan agama Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, tertolak dia. Tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya yang namanya kehidupan
itu pasti ada pro dan kontra. Begitupun dengan usaha yang dilakukan Marcel, ada pro ada kontra gitu. Jadi untuk yang mendukung Marcel ada, untuk yang oposisi dengan Marcel juga ada. Nah berarti kan pembela dukun yang oposisi ini kan. Nah kemudian yang mendukung Marcel dalam hal membongkar trik, nah itu adalah yang dibongkar adalah trik oknum dukun gitu. Jadi nggak semua dukun itu dalam tanda kutip negatif, namun ada yang betulnya ada. Nah ini yang dibongkar siapa? Oknum dukun. Semua kita nih profesi ada oknum, ya nggak? Ada oknum pengacara, ada oknum ustadz, oknum dukun juga ada. Semuanya ada oknumnya. Kalau ulama juga seperti itu, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah kalau saya melihatnya, apa yang dilakukan oleh pesulap merah Marcel itu baik, karena yang dia bongkar adalah mengenai penipuan gitu. Jadi kalau kita menunjukkan segala sesuatunya di dalam kebaikan itu, di dalam Islam itu dapat berbuah pahala. Mandalla alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan daripada suatu kebaikan, maka orang yang mengikutinya pun akan dia dapat pahalanya. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Nah, yang dilakukan oleh Marcel untuk tujuan memberikan pendidikan, mencerdaskan daripada bangsa ini, nah itu adalah suatu kebaikan yang nantinya apabila dia meninggal dunia, kan gitu, kita doakan nanti dapatnya pahala jariah gitu. Pahalanya terus menerus tuh, ngalir terus gitu. Oke, di sini ada. Saya melihatnya begini, yang disebut dengan dukun itu adalah seseorang yang menguasai pengobatan di bidang di luar medis, artinya non medis ya. Cuman sekarang diplesetkan dengan orang-orang oknum dukun yang so tahu tentang hal gaib. Padahal sejatinya yang paling tahu tentang hal gaib adalah Allah Ta'ala. Tugas kita meyakini, bukannya so tahu, meyakini adanya hal gaib tersebut. Nah, kalau berbicara mengenai pasalnya secara hukum konvensional, memang dukun itu diatur ya, ada pasal-pasalnya, dan juga memang harus punya izin terlebih dahulu. Namun jangan sampai lupa, ada pasal yang melarang seseorang memperjualbelikan jimat gitu. Di antaranya di dalam pasal 546 KUH pidana. Nah, itu ada ancaman yang namanya pidana kurungan 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah itu di situ diatur tuh pasal-pasal itu. Menjadi orang yang meramal itu ada pidananya juga, tinggal nanti tergantung bagaimana pembuktiannya. Karena barang siapa yang memperjualbelikan jimat ataupun barang yang dianggap gaib, itu pidana. Mungkin itu aja video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.